Lonjakan COVID-19 di ibu kota kian hari makin mengkhawatirkan. Sejumlah rumah sakit sudah mulai penuh, tenaga kesehatan pun mulai kewalahan hadapi pasien yang setiap hari meminta tempat isolasi. Tempat pemakaman umum pun juga mulai penuh. Lalu bagaimana Pemprov DKI Jakarta menghadapi ini dan seperti apa jurus jitu agar penularan COVID-19 bisa ditekan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dengan Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Halo, selamat sore Bang Riza, apa kabar? Selamat sore, Mas Iqbal dan pemirsa CNN. Baik, Bang Riza. Ini kalau kita ketahui bersama bahwa data penambahan penderita COVID-19 ini memang semakin tinggi. Bahkan hari ini saja penambahan mencapai lebih dari 5.000 kasus. Apakah ini karena tes PCR tinggi atau justru memang penularannya yang semakin mengkhawatirkan, Bang? Jadi ada beberapa sebab ya. Yang pertama memang disebabkan oleh arus balik mudik. Memang terakhir 31 Mei kita penyekatan di perbatasan kota arus balik. Setelah itu kita buka hingga mulai berdatangan semakin banyak arus balik yang berpotensi menimbulkan kehadiran virus dari daerah-daerah yang masuk ke Jakarta, begitu juga sebaliknya dari Jakarta keluar Jakarta. Kemudian yang kedua disebabkan karena Jakarta sebagai ibu kota, pusat interaksi, pusat pemerintahan, pusat budaya, pusat semuanya, itu terjadi interaksi yang tinggi yang berdatangan dari luar negeri, dari daerah Aceh sampai ke Jakarta, kota transit nih di Jakarta itu juga berpotensi menimbulkan interaksi, kerumunan, menimbulkan penularan. Kemudian yang ketiga memang disebabkan karena selama ini DKI Jakarta selalu meningkatkan tes PCR ya. Jadi Jakarta provinsi yang mungkin terbanyak melaksanakan tes PCR. Angkanya mencapai 98.374 tes PCR dalam sepekan. Itu artinya hampir 10 kali lipat dari standar WHO. Memang kami dalam rangka penanganan, pencegahan dan penanganan COVID di Jakarta sejak awal kebijakan kami adalah memperbanyak tes PCR dengan maksud mengidentifikasi masalahnya sehingga kita bisa melakukan tracing dan treatment. Kalau tidak ada tes PCR, bagaimana mungkin kita mengetahui siapa saja yang terpapar, lalu apa langkah kita semakin sulit. Dengan ada tes PCR, kita dengan mudah mengetahui titik-titik penyebaran, kemudian kita kontak tracing dan selanjutnya treatment. Bahkan kontribusi kami terhadap nasional itu mencapai 33,8%, bahkan pernah mencapai 37,3% tes PCR kami. Kemudian yang keempat disebabkan oleh adanya varian baru. Ya. Kita tahu ada varian baru dari India, dari Inggris, dari Afrika Selatan yang penyebarannya lebih cepat dan lebih berbahaya. Untuk itu kami minta masyarakat tetap waspada, hati-hati, melaksanakan protokol kesehatan, dan tempat yang terbaik tetap berada di rumah. Nah, berbicara soal tes PCR yang semakin banyak juga dilakukan di DKI Jakarta, tentunya juga semakin banyak pula masyarakat yang diketahui terpapar COVID-19. Lalu bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Apakah memang sudah disiapkan sebelumnya? Mengingat bahwa kita tahu bersama bahwa banyak video yang beredar mengatakan bahwa sejumlah rumah sakit, baik itu rumah sakit darurat, rumah sakit milik pemerintah sendiri yang antriannya cukup panjang sekali, bahkan sampai di selasar rumah sakit. Ya memang terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Hari ini saja mencapai 5.582 ya. Bahkan yang perlu diperhatikan dari angka tersebut 4% atau 224 itu balita, anak-anak balita. 879 itu anak umur 0 sampai 18 tahun itu 16%. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Sudah menyasar tidak hanya orang tua lansia tapi juga anak-anak kita. Kemudian kami terus meningkatkan berbagai fasilitas. Jumlah rumah sakit rujukan di DKI Jakarta sudah mencapai 140.000 ya. Total ada di 12 lokasi yang sebelumnya ada di 8 lokasi. Kemudian puskesmas ada 290, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan ada 44, tenaga kesehatan sudah mencapai 144.700, tempat tidur. Nah, ini menjadi perhatian. Yang tadinya 8.924 ini sudah terpakai 7.919. Itu artinya sudah mencapai angka 89%. Begitu juga ICU sudah terpakai 963, itu artinya 80%. Ini sudah sangat menjadi perhatian kita bersama, sudah genting angka ini. Sekalipun lab laboratorium kita sudah juga lebih baik, sudah mencapai 111 laboratorium. Ada 71.000 sampel per hari yang bisa kita
kerjakan. Namun demikian, sekalipun kami terus meningkatkan berbagai fasilitas, tenaga, dan lain sebagainya, tapi upaya yang lebih penting ada pada kita semua, masyarakat warga Jakarta, untuk upaya-upaya pencegahan. Apa yang harus dilakukan tadi, seperti saya sampaikan, tetap berada di rumah, dan menggunakan masker, melaksanakan 3M, 4M, 5M, tugas pemerintah melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sendiri seperti yang tadi Abang katakan sudah mencapai 80%. Nah, lalu 49%-nya. Nah, apa solusi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri jika memang peningkatan ini semakin tinggi dan tingkat keterisian rumah sakit sendiri juga semakin tinggi begitu, Bang? Apa solusinya? Apakah pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menyiapkan bisa dikatakan sebagai solusi untuk bisa menangani ini? Yang pertama tentu kami terus mengupayakan berbagai fasilitas peningkatan ya. Wisma Atlet kita tambah terus, kemudian rumah sakit kita tambah terus, kemudian kami juga sudah menyiapkan lebih dari 9.000 tempat tidur yang kita buka di tempat-tempat yang kami miliki, di Gria, di Wisma yang kami miliki, di GOR, gelanggang olahraga, dan tempat lainnya, lebih dari 9.000 tempat tidur yang kami siapkan untuk isolasi mandiri bagi yang OTG dan lain sebagainya. Namun demikian, betapapun baiknya, cepatnya, kecepatan kami dari Pemprov atau pemerintah pusat menyiapkan fasilitas, itu upaya penanganan. Upaya yang lebih baik adalah upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini terus kami lakukan. Dalam rangka pencegahan ini kami lakukan sosialisasi, kampanye, kemudian satgas kami bentuk dari tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai ke tingkat RT, bahkan di rumah-rumah kami minta ditunjuk satu orang sebagai PIC, person in charge, atau LO atau perwakilan keluarga yang bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dengan RT setempat, membuat WA group, saling memberikan informasi, saling memastikan situasi kondisinya agar terjaga dengan baik. Juga dilakukan pembersihan, disinfektan, ada patroli dan sebagainya. Aparat kami hadirkan di semua lini, semua titik, semua kegiatan, bahkan Satgas tidak hanya tingkat RT RW, tapi di semua unit kegiatan, di perkantoran, di mall, di restoran, di pabrik, semua dimanapun, termasuk di masjid, tempat-tempat ibadah, di gereja, juga harus dibentuk Satgas COVID, agar sama-sama kita bisa lakukan upaya perjuangan melawan COVID ini. Terlebih sekarang ada varian baru yang sangat berbahaya. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan, yang tidak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri yang harus disiplin. Penggunaan masker sangat penting. Sesuai dengan arahan Presiden ada 3, yaitu optimalkan, tingkatkan implementasi di lapangan. Yang kedua, tingkatkan penggunaan masker dari 68-78% di Jakarta, diupayakan mencapai 95. Itu arahan dan permintaan dari Presiden yang sedang kami upayakan terus. Kemudian yang ketiga, Presiden meminta agar di Jakarta di akhir Agustus vaksin bisa dilaksanakan mencapai 7,5 juta dari 8,5 juta yang kami targetkan di akhir tahun semua seluruh warga Jakarta. Dan alhamdulillah kami terus upayakan, perharinya kita upayakan dibantu jajaran Kodam dan Polda dan Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan per hari 100.000 vaksin. Nah, ini selain orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada sebanyak lebih dari 5.000 kasus untuk di hari ini, ada juga kasus yang meninggal dunia, ada sekitar 60-an orang yang meninggal dunia pada hari ini. Lalu bagaimana dengan sistem penguburan? Apakah memang untuk dialokasikannya memang sudah cukup mumpuni begitu Pak, yang ada di Jakarta Utara maupun di tempat lainnya Pak? Ya, jadi memang tempat makam juga sudah kami antisipasi. Memang peningkatannya luar biasa dalam seminggu terakhir ini, mencapai 50% angkanya dari angka sebelumnya. Kemudian tempat-tempat pemakaman, petak makam juga kami tambah di beberapa titik, bahkan ditumpangkan ya bagi keluarga yang dimungkinkan. Namun demikian, tadi sekali lagi, sekalipun kami memperhatikan menyiapkan tempat makam, tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mencegah, memastikan seluruh warga Jakarta terbebas dari pandemi COVID. Caranya tidak lain adalah melaksanakan protokol kesehatan 3M dengan ketat.
Oke, dan ini berbicara soal peningkatan yang terus terjadi di DKI Jakarta, lalu apa yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menekan hal ini? Apakah lockdown secara total akan terjadi atau bagaimana ini Pak? Bagaimana juga dengan usaha-usaha yang lainnya? Apakah sudah ada koordinasi dengan para Ya, pengusaha? kami terus koordinasi dengan para Forkopimda, dengan para epidemiolog, para pakar, para ahli, dengan Satgas Pusat, pemerintah pusat, terus diadakan dialog, diskusi, rapat-rapat, dan sebagainya. Kemudian terkait lockdown, itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat sejak diberlakukan PPKM. Memang sekarang di seluruh Jawa, Bali, bahkan seluruh Indonesia, kita harus berkoordinasi dengan baik. Harus satu irama, satu bahasa, jadi tidak boleh ada kebijakan yang diambil dari satu wilayah ke wilayah bertentangan dengan wilayah. Kita harus saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membantu. Untuk itulah koordinasi dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Begitu juga kebijakan PPKM Mikro yang dibuat yang sangat baik beberapa bulan yang lalu. Kita juga terus melaksanakan ini. Terkait lockdown, kami terus koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kita menunggu apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait perlu atau tidaknya lockdown. Sejauh ini yang menjadi arahan Presiden seperti 3 hal tadi, optimalisasi, implementasi lapangan, tingkatkan penggunaan masker, dan juga tingkatkan pelaksanaan vaksin di DKI Jakarta. Dan yang tidak kalah penting, kami terus mengupayakan operasi justisi. Kita galakan hampir setiap hari jajaran kami, Satpol PP, Dinkes, Dishub, Disnaker, dan lain sebagainya dibantu oleh Polda Metro dan Kodam Jaya untuk menyisir semua unit-unit kegiatan, tempat-tempat yang terjadinya kerumunan, yang melanggar, segera kami tindak. Bahkan warga yang tidak melaksanakan atau tidak menggunakan masker juga kami tindak dan kami beri sanksi. Berarti masih tetap berjalan ini tindakan dan juga sanksi yang diberikan oleh masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ya Pak? Mengingat bahwa tadi saja yang Gubernur sempat mengatakan bahwa untuk Sabtu dan Minggu masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah saja. Ternyata hal ini jauh berbeda yang terlihat di lapangan, di wilayah Sudirman dan lain sebagainya. Masyarakat malah bebas beraktivitas bahkan tidak memakai masker Pak. Iya, betul sekali. Arahan Pak Gubernur sebelumnya meminta Sabtu Minggu ini dimanfaatkan untuk tetap berada di rumah, tidak keluar rumah, apalagi berpergian ke satu tempat ke tempat yang lain dan berpotensi terjadi penularan. Kalau kita sayang pada diri kita, keluarga kita, teman-teman, saudara, komunitas kita, warga Jakarta, bahkan warga Indonesia, mari kita patuh dan taat. Tempat terbaik ada tetap berada di rumah. Kemudian sidak-sidak kita galakan, angkanya pelanggaran sudah mencapai hampir 7 miliar dari hasil denda yang tidak menggunakan masker atau restoran, kafe, dan lain-lain yang melanggar. Hampir setiap hari kita melakukan sidak, inspeksi, keliling. Bahkan kami minta masyarakat menjadi bagian kita bersama, tolong difoto, dilaporkan kepada kami, restoran, hotel, perkantoran, pabrik, apapun, tempat-tempat yang dianggap melanggar ketentuan PPKM laporkan kepada kami. Kami petugas tidak segan-segan untuk mendatanginya, menindak, memberi sanksi, dan memberi denda. Seperti kemarin kita keliling bersama Forkopimda, itu langsung didenda 50 juta, ditutup sementara 1 kali 24 jam, bahkan ada yang 1 kali 3 kali 24 jam. Jadi sesuai dengan bobot masalahnya, sanksi akan kami berikan kepada siapa saja yang melanggar. Baik Bang Riza, ini terakhir sekali. Bang Riza, saya sebagai penyintas, waktu akhir tahun 2020 yang lalu, saya mencari rumah sakit di wilayah Jakarta ini sangat susah sekali. Berarti bisa dipastikan kalau misalnya tadi Bang Riza mengatakan bahwa walaupun sudah 80% tingkat keterisian rumah sakit, tetapi Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkannya untuk masyarakat. Lalu apakah bisa diyakinkan kembali kepada kami bahwa masyarakat untuk tetap merasa aman, bisa ada fasilitas kesehatan yang bisa menampung mereka? Iya, tentu kami sudah siapkan lebih dari 9.000 tempat bagi isolasi mandiri warga yang terpapar virus corona yang OTG ya. Namun demikian, sekali lagi bukan fasilitas yang kita tunggu, tapi upaya kita bersama dalam rangka pencegahan. Ya. Kita bisa saja menyiapkan tempat hotel atau wisma, gor sebanyak mungkin, tapi jangan sampai ini terkejar oleh jumlah COVID yang terus menular. Justru upaya kita selain meningkatkan berbagai fasilitas sarana prasarana, SDM, dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan dan lain sebagainya, tapi kita harus menekan angka penularannya, angka penyebarannya. Baik. Dengan cara ya laksanakan protokol kesehatan, tetap berada di rumah, laksanakan 3M, 4M, 5M, jangan berpergian, hindari kerumunan, jangan ada interaksi, pastikan terus dilakukan upaya rapid antigen, tes, dan lain sebagainya.
Dan kami sendiri selalu melakukan inspeksi, pengawalan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan bagi siapa saja yang melanggar. Jangan ada kerumunan dimanapun. Sayangi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak, kakek, nenek, dan semua sahabat-sahabat saudara kita semua di Jakarta ini dengan cara patuh dan taat tetap berada di rumah dan laksanakan protokol kesehatan secara ketat. Baik, Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Terima kasih.